Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini di mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, topik yang ketiga tentang gizi pada fase kehamilan. Jadi akan ada 3 yang kita bahas pada topik ini, pentingnya gizi dalam siklus daur kehidupan, perubahan pada masa kehamilan, dan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, yang pertama kita ingat kembali bahwa dalam siklus hidup manusia itu ada berbagai masalah yang dihadapi seperti itu dan masalah itu sifatnya adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, jika satu tidak dicegah, maka akan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Apa yang akan kita pelajari hari ini itu akan fokus pada fase ini antara kondisi di mana wanita dewasa usia subur lalu mempersiapkan menjadi ibu hamil, mempersiapkan untuk menjadi ibu hamil yang sehat dan diharapkan nanti juga menjadi uh, menjadi nanti ibu bisa melahirkan bayi yang juga sehat seperti itu. Nah, pada fase ini itu tercakup dua dua fase. Yang pertama gizi prakonsepsi dan gizi pasca konsepsi. Jadi nanti akan kita bahas sedikit tentang gizi prakonsepsi dan akan kita lanjutkan ke gizi pasca konsepsi atau fase kehamilan. Nah, apa bedanya gizi prakonsepsi dan pasca konsepsi? Jadi, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsepsi berarti pembuahan atau biasa kita artikan sebagai kehamilan. Ketika ada pembuahan, maka terjadi kehamilan. Gizi prakonsepsi dan pasca konsepsi merujuk kondisi kebutuhan gizi wanita sebelum dan selama kehamilan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi pada masa kehamilan dan setelah kelahiran. Jadi memang bukan hanya gizi saat hamil yang penting, tapi juga sebelum hamil itu juga merupakan fase yang sangat penting untuk mempersiapkan kecukupan gizi ibu saat hamil dan setelah melahirkan. Ya, baik. Jadi ini adalah slide yang sedikit menjelaskan tentang pentingnya kecukupan gizi prakonsepsi. Jadi kita tahu bahwa wanita itu mens itu biasanya 7 hari ya. Nah, setelah selesai mens itu biasanya 1 minggu setelahnya itu masuk masa subur atau masa ovulasi. Nah, di sini jika terjadi pembuahan maka akan terjadi kehamilan. Ini bisa dilihat di sini. Nah, yang menarik adalah biasanya hamil itu diketahui minimal itu hari ke-21 seperti itu atau biasanya 7 hari setelah melakukan hubungan. Sampai nanti biasanya kalau sudah periode mens setelahnya gitu ya. Jadi bulan berikutnya kok ternyata tidak menstruasi, nah biasanya baru ibu itu melakukan uji kehamilan. Nah, yang menarik adalah di sini kita bisa melihat bahwa pada setelah terjadinya konsepsi, maka asupan gizi ibu itu bukan hanya untuk ibunya sendiri, di mana kalau awal dia tidak hamil itu hanya untuk dirinya sendiri. Mulai terjadinya konsepsi, adanya pembuahan, adanya perkembangan janin dalam perut ibu, maka asupan gizi akan diperuntukkan untuk dua, ibu dan bayinya. Sehingga di sini sudah mulai ada peningkatan kebutuhan gizi, sedangkan biasanya kehamilan belum diketahui. Nah, jika ibu gizi prekonsepsinya baik, maka di sini biasanya zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk berkembang sudah tersedia dan tercukupi, sehingga resiko malnutrisi menjadi lebih rendah. Nah, nanti kalau sudah masuk masa diketahui kehamilan, itu biasanya lebih aman. Karena apa? Karena biasanya ibu sudah memeriksakan diri ke dokter dan biasanya sudah ada saran asupannya seperti apa atau ada suplementasi. Nah, jadi dari slide ini bisa disimpulkan bahwa memang periode yang paling rawan itu adalah periode di mana setelah pembuahan hingga diketahui kehamilan gitu ya, yang biasanya belum ada bantuan atau supply suplemen atau tambahan asupan seperti itu sehingga malnutrisi sangat mungkin terjadi.
Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua tentang perubahan pada masa kehamilan. Nah, yang pertama yang berubah jelas ya adanya pertumbuhan janin seperti itu. Jadi bukan hanya ibunya yang berubah, tapi janin dalam kandungan juga berubah seperti itu. Nah, kita tahu bahwa setelah pembuahan terjadi, maka embrio bakal bayi akan mulai tumbuh dan berkembang. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini membutuhkan suplai zat gizi yang cukup untuk dapat tumbuh secara optimal. Jadi kita bisa lihat di gambar ini bahwa memang seiring dengan berjalannya waktu, maka ada perkembangan seperti itu ya, pertumbuhan dan perkembangan dari bayi yang mana ukurannya juga semakin besar sehingga kebutuhan zat gizinya juga semakin besar seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat sejalan dengan minggunya seperti itu. Nah, kalau di minggu ketiga sampai ke-8 ini ada gangguan seperti ketujuh, mohon maaf, ketujuh ada gangguan. Nah, itu biasanya ada kelainan struktur tubuh yang sifatnya mayor. Tapi kalau dia mulai minggu ke-8 sampai ke-38 atau sampai kelahiran, nah itu biasanya kelainannya itu tubuhnya itu yang minor gitu ya. Nah, biasanya terkait berat badan bayi itu biasanya kalau kurang gizinya di trimester akhir, maksudnya sudah akhir-akhir, itu biasanya bayinya memang berat badannya yang kurang seperti itu. Tapi kalau lebih awal biasanya dia cenderung pendek. Nah, ini perubahan pada ibu hamil itu ada perubahan anatomis, ada perubahan fisiologis, dan juga perubahan kebutuhan zat gizi. Nah, ini adalah perubahan anatomisnya. Jadi, kita bisa melihat secara sekilas bahwa dari uterusnya atau rahimnya itu membesar gitu ya. Jadi, dari yang tadinya hanya kecil sekali ini bisa dilihat seiring perkembangannya usia bayi itu menjadi besar, begitu juga dengan ukuran payudara. Karena ada dua mengapa ukuran payudara berubah. Yang pertama memang ada penambahan jaringan lemak dan yang kedua memang ada penambahan jaringan sel-sel yang memproduksi ASI atau air susu ibu. Nah, ini adalah perubahan fisiologisnya. Yang pertama ada di sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Yang pertama kita sangat familiar dengan menyebutnya morning sickness atau mual muntah yang utamanya terjadi di pagi hari. Jadi ibu hamil itu gejala yang paling umum terjadi adalah mual muntah gitu. Jadi kadang kalau orang tiba-tiba muntah-muntah ditanya apakah hamil seperti itu. Nah, ini ada bahasa lainnya juga yaitu hiperemesis gravidarum. Jadi memang ada mual muntah yang hebat seperti itu. Lalu yang kedua ada heartburn, rasa panas di dada karena adanya reflux asam lambung gitu. Jadi sangat umum terjadi pada ibu hamil itu mengalami rasa panas di dada. Lalu ada konstipasi juga karena ternyata adanya penurunan peristaltik. Yang kedua adalah perubahan sistem urinaria yang mungkin juga kita sudah cukup familiar seperti itu bahwa kalau ibu hamil itu sering berkemih. Nah, itu karena yang pertama adanya pembuangan sampah metabolik bayi dan yang kedua ada tekanan dari uterus yang membesar karena memang kandung kemih dan uterus itu berdekatan gitu ya. Jadi kalau uterusnya membesar otomatis ada tekanan untuk lebih sering buang air. Nah, yang ketiga adalah sistem respirasi di mana kapasitas vital paru dan pernapasannya meningkat tetapi volume residual menurun sehingga kadang-kadang ibu hamil itu seperti sesek gitu ya, susah untuk bernafas. Lalu sistem kardiovaskular, total jumlah air meningkat, ada peningkatan volume darah 25-40%, tekanan darah dan denyut nadi meningkat. Jadi memang beberapa ibu tekanan darahnya meningkat dan ada gejala menjadi preeklamsia seperti itu ya. Jadi ada tekanan darah tinggi. Pengembalian oleh vena terganggu sehingga bengkak pada ekstremitas bawah atau tungkai di bagian kaki. Nah, seharusnya secara normal itu memang ada pengembalian gitu ya, kan darah kita beredar seperti itu kembali ke jantung. Nah, ternyata karena adanya kehamilan ini terkadang tidak bisa maksimal sehingga ada penumpukan di area bawah. Nah, makanya kadang ibu hamil itu mengalami bengkak gitu ya, edem di bagian kaki. Lalu sistem endokrinnya juga ada meningkatnya hormon HCG, yaitu human chorionic gonadotropin dilepaskan oleh embrio. Jadi
biasanya ini hormon yang digunakan untuk menentukan apakah seorang ibu itu hamil atau tidak. Jadi biasanya kalau tes pack itu ada yang dia itu mendeteksi adanya hormon ini. Nah, kalau ada biasanya garisnya jadi 2, kalau dia negatif itu garisnya hanya 1. Lalu seiring bertambahnya usia kehamilan, hormon prolaktin juga meningkat. Nah, ini terkait dengan laktogenesis untuk produksi ASI. Nah, hormon estrogen dan progesteron juga meningkat. Nah, ini adalah laktogenesis. Sebelum proses laktogenesis terjadi, terlebih dahulu diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan jaringan payudara atau mamogenesis yang dimulai ketika fase embrio. Jadi sebenarnya ketika manusia itu dalam bentuk embrio itu sebenarnya sudah ada proses pembentukan kelenjar payudara seperti itu ya. Jadi memang sudah ditentukan apakah ini perempuan, apakah ini laki-laki, sehingga yang memang dia tumbuh menjadi bayi perempuan itu sudah muncul perkembangan ini. Nah, saat kehamilan pertumbuhan cabang-cabang dan saluran air susunya meningkat. Jadi ketika hamil itu memang duktus-duktus di sini ini ada duktus ya banyak ya. Duktus lactiferus itu jumlahnya meningkat dan juga sel-sel yang memproduksi ASI yang membentuknya seperti alveolus ini yang memproduksi ASI ini juga jumlahnya meningkat. Nah, ini hampir sama bentuknya seperti seperti anggur gitu ya, yang strukturnya hampir sama dengan yang ada di paru, alveolus di paru gitu. Tapi ini ada di payudara dan fungsinya juga berbeda. Kalau yang di paru untuk pernafasan, kalau ini untuk memproduksi ASI. Nah, laktogenesis pertama dimulai sekitar trimester kedua, minggu ke-16 kehamilan. Jadi sebenarnya ASI itu sudah ada ketika ibu itu hamil gitu. Jadi kalau misalnya setelah kelahiran ASI-nya tidak ada itu belum keluar, mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nanti kita akan belajar di gizi ibu menyusui gitu ya. Nah, kita masuk ke kebutuhan gizi pada ibu hamil. Dengan adanya perubahan fisiologis ibu hamil termasuk tumbuh kembang bayi dalam kandungan, maka adanya peningkatan kebutuhan gizi. Jadi bisa jadi banyak faktor yang menyebabkan kebutuhan gizi masing-masing ibu itu berbeda. Yang pertama itu karena status gizinya sebelum hamil. Nah, kita tahu bahwa ibu yang memang kurang gizi sebelum hamil dan ibu yang obesitas itu nanti peningkatan berat badan yang disarankan itu berbeda gitu. Kalau yang ibu yang undernourishment itu bisa lebih banyak, yang gizinya kurang itu peningkatannya bisa lebih besar. Lalu insufficient or excessive weight gain. Nah, itu berarti saat kehamilan itu dia kurang nggak peningkatan berat badannya atau bahkan berlebih. Nah, itu nanti menjadi faktor penentu ketika kita memberikan diet untuk ibu hamil. Lalu usia ibu terlalu muda atau terlalu tua seperti itu. Lalu banyak faktor lain yang mungkin bisa nanti dipelajari secara mandiri gitu, termasuk misalnya ada hamilnya kembar seperti itu. Nah, itu juga butuh penyesuaian zat gizi yang lebih banyak. Nah, ini adalah kenaikan berat badan selama kehamilan. Yang membedakan antara tabel yang di atas dan di bawah adalah yang di atas itu adalah total gitu ya. Nah, yang di bawah itu adalah per minggu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada IMT sebelum hamil. Kita ingat kembali bagaimana kita menghitung IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Setelah itu kita bisa tahu kategori IMT kita. Nah, setelah kita tahu kategori IMT kita, nanti bisa disesuaikan dengan total penambahan berat badan selama hamil. Misal, jika seorang wanita itu berat badannya kurang, maka dia bisa dalam kehamilannya itu bisa meningkat 12,5 sampai 18 kilo yang diharapkan gitu. Nah, semakin gemuk ibu, misalnya ini ibunya obesitas, itu hanya yang kenaikan berat badannya itu hanya sedikit gitu ya, 5 sampai 9 kilo. Sehingga ibu-ibu yang obesitas itu biasanya di awal oleh dokter itu sudah diberikan pesan bahwa tidak boleh terlalu banyak makan yang manis, yang berlemak dan lain-lain karena kenaikan berat badannya dipantau dan dibatasi. Ya, nah yang di samping ini adalah gambaran tentang apa sih yang
menyebabkan ibu itu naik berat badan sekian banyak seperti itu. Nah, ternyata ada banyak komponen di sana, antara lain ada peningkatan ya darah, tadi sudah dibahas ya, ada peningkatan volume darah, lalu berat uterus karena uterusnya juga membesar, lalu payudaranya juga membesar. Nah, sehingga juga ada penambahan di situ cairan ekstraseluler dan tisu-tisu atau jaringan yang lain, misalnya lemak seperti itu. Nah, ini juga ada dari sisi bayinya. Jadi bayinya juga ada plasentanya. Nah, ini kalau di awal kehamilan itu sekitar 0,3. Nah, kalau sudah di akhir kehamilan itu sekitar 0,9 seperti itu. Sampai 0,9. Lalu kalau berat bayi itu biasanya apa namanya, kalau di awal sebelum usia ini, sebelum usia 24 minggu itu hanya 1,1. Nah, kalau sudah mendekati kelahiran itu bisa sampai 3,2. Nah, sehingga komposisi inilah yang menyebabkan adanya peningkatan berat badan ibu dan ini juga yang menjadi alasan kenapa berat badan ibu saat hamil itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menghitung IMT gitu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, BMR ini bisa dihitung dengan berbagai rumus yang mungkin adik-adik mahasiswa bisa temukan di buku seperti itu. Tapi saya di sini menggunakan Harris Benedict, yang mana rumusnya adalah rumus untuk perempuan seperti itu. Jangan sampai salah tertukar dengan yang laki-laki. Ini cukup jelas. Di sini ada berat badan dalam kilogram. Di sini tinggi badan dalam sentimeter, tidak dikonversi dalam meter, lalu dikurangi usia dalam tahun. Nah, di sini dikurangi ya, tidak ditambah. Ini beberapa mahasiswa masih kadang salah di sini ditambah atau salah tertukar memasukkan komponen-komponen yang dihitung. Lalu yang kedua, kita menghitung TEE-nya, Total Energy Expenditure. Jadi, TEE itu adalah BMR dikali faktor aktivitas. Ini sudah kita pelajari di gizi makro, sudah beberapa kali mencoba juga. Nah, di sini ada faktor stres, tapi kalau ibunya sehat, ini faktor stres bisa diabaikan gitu. Hanya BMR kali faktor aktivitas saja. Setelah itu masih ditambah dengan penambahan energi sesuai trimester. Jadi di sini ya, bisa dilihat kalau dia masih trimester 1 itu 180, trimester 2 300, trimester 3 300. Nah, berat badan ibu yang digunakan adalah berat badan sebelum hamil karena saat hamil ada penambahan berat badan dari plasenta, berat badan bayi dan lain-lain. Jadi ini jangan sampai salah, menghitung berat badan menghitung energi ibu itu berat badan yang digunakan sebelum hamil. Oke. Lalu jika berat badan sebelum hamil tidak diketahui, hitung menggunakan berat badan ideal wanita. Tinggi badan kurangi 100, lalu masih dikurangi 15% dari hasil tersebut. Kemarin di kelas juga sudah mencoba ya, cukup jelas. Lalu kebutuhan gizi ibu hamil ini secara umum, jadi ini dari AKG, kecukupan gizinya. Nah, ini ada penambahan energi dan yang lainnya itu tidak terlalu signifikan ya, yang terlihat cukup banyak itu penambahannya di energi dan protein gitu. Yang karbohidrat itu mengikuti pertambahan energinya. Lalu zat gizi makro proporsinya 50-65%, tapi saya biasanya menyarankan 60-65% antara itu. Lalu tambahan karbohidrat diperlukan untuk tambahan energi, ini cukup jelas karena karbohidrat merupakan salah satu sumber energi utama oleh tubuh, sehingga ketika energinya meningkat maka karbohidratnya pasti juga akan meningkat. Kecukupan karbohidrat untuk ibu hamil adalah sekitar 130 sampai 210 gram per hari. Nah, kalau yang untuk individu kebutuhannya itu bisa dihitung tadi dengan TEE dan dibagi proporsinya. Yang kedua adalah lemak, proporsinya 20 sampai 30%. Lalu apakah ada perubahan lemak sebelum dan setelah hamil asupannya? Nah, ini disebutkan di buku bahwa terdapat sedikit peningkatan kebutuhan pada lemak omega 6 dan omega 9, tapi pemenuhan kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi dengan konsumsi ikan 2 porsi dalam seminggu. Jadi seminggu konsumsi 2 sampai 3 porsi ikan itu sudah mencukupi kebutuhan omega 6 dan omega 9. Jadi sebenarnya tidak harus dengan suplementasi.
Nah, ini protein ini karena penambahannya cukup banyak sehingga saya berikan satu slide khusus. Jadi kalau sebelum hamil itu kebutuhan proteinnya adalah sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Nah, sepanjang kehamilan jumlahnya itu meningkat sesuai usia janin gitu ya. Nah, kebutuhan protein sekitar 10-20% dari TEE. Penambahan jumlah protein dapat menyesuaikan baku rujukan WHO atau AKG. Nah, ini kita lihat ini ada 3 yang bisa dijadikan rujukan. Kalau yang internasional dari US, WHO, 2007, WHO, 1985. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan AKG, yang paling mendekati adalah yang WHO 2007, seperti itu ya. Jadi, sebelum hamil itu 1 gram per kilogram berat badan, di WHO 2007 ini 0,83 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau trimester pertama itu bertambahnya kalau WHO 0,7, kalau AKG kita 1. Kalau yang trimester 2 itu di WHO 9,6, di AKG kita 10. Kalau di WHO 2007 trimester 3 itu 31,2, kalau di AKG kita 30. Jadi hampir sama ya, tidak terlalu jauh. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau menggunakan AKG atau menggunakan yang WHO ini bisa kita gunakan ketika misalnya kita melakukan penyuluhan, misalnya ditanya kebutuhan protein untuk ibu hamil itu berapa. Nah, biasanya ibu hamil itu kelompok umurnya sekitar 30 sampai 49 ya pada umumnya gitu. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan proteinnya adalah 60 ditambah kebutuhan yang bergantung pada usia kehamilannya. Misalnya dia trimester 1 ya 60 tambah 1, kalau trimester 2 60 tambah 10 dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita perlu menghitung kebutuhan individu itu bisa menggunakan proporsi ini. Nah, kebutuhan zat gizi spesifik pada ibu hamil ini ada asam folat, jelas mencegah cacat lahir. Banyak kalau sekarang sudah ada suplementasi ya, sehingga kemungkinan ini menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi kalau kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan neural tube defect atau pembentukan saraf tulang belakang yang tidak sempurna seperti itu. Nah, kebutuhannya berapa? Ibu hamil itu sekitar 600 mikrogram per hari. Lalu ada kebutuhan zat besi untuk mencegah anemia pada kehamilan. Nah, ini cukup cukup umum dan banyak sudah diketahui bahwa ibu hamil itu mendapatkan tablet zat besi karena mencegah terjadinya anemia. Kebutuhan ibu hamil itu sekitar 27 mg per hari. Lalu juga ada peningkatan kebutuhan kalsium, mencegah pengeroposan tulang pada ibu hamil, karena kita tahu bahwa semakin sering ibu itu hamil, maka resiko osteoporosisnya semakin besar, karena memang bayi itu butuh kalsium ya untuk tumbuh, karena pertumbuhan tulang dan lain-lain yang kalau itu tidak dicukupi, maka akan diambilkan dari tubuh ibu, sehingga ibu berisiko untuk kekurangan kalsium dan osteoporosis. Untuk kalsium kebutuhannya sekitar 1.200 mg per hari. Nah, ini saja ya kebutuhan zat gizinya. Jadi ada kebutuhan zat gizi yang lain yang tidak saya sebutkan tapi tetap dibutuhkan gitu. Ini hanya diangkat yang biasanya muncul masalah di masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah masalah terkait gizi yang sering muncul pada ibu hamil. Yang pertama adalah anemia. Ada hiperemesis gravidarum atau tadi morning sickness, ada preeklamsia, diabetes gestasional dan kurang energi kronis. Jadi yang pertama anemia, kita bahas satu persatu. Anemia disebabkan karena adanya hemodilusi, yaitu volume cairan yang lebih banyak daripada sel darah sehingga kadar Hb menurun. Tadi dari awal sudah dibahas ya bahwa memang ada peningkatan volume cairan pada ibu hamil. Nah, sehingga Hb-nya yang tersedia itu menjadi lebih encer, maka kadar Hb-nya menurun. Berapa? Kadar Hb yang disebut anemia pada ibu hamil itu adalah kurang dari 11 mg per desiliter. Jadi itu minimalnya pada ibu hamil, lebih rendah daripada standar kalau wanita normal. Diabetes gestasional terjadi karena ada hormon di plasenta, human placenta lactogen yang menghalangi kerja insulin.
Seperti kita tahu bahwa insulin itu adalah hormon yang membantu pemasukan glukosa dari darah ke dalam sel. Nah, ketika kerja insulin ini dihambat sehingga gula darah ibu itu menjadi sangat tinggi di aliran darahnya. Nah, itu biasanya kalau dites nanti akan arahnya ke adanya diabetes pada kehamilan. Umumnya dimulai pada minggu 20 sampai 28 kehamilan, jadi sudah agak akhir seperti itu. Nah, umumnya terjadi pada ibu obesitas yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Nah, berarti faktor resikonya ada dua. Yang pertama, dia kalau ibunya obesitas, resikonya lebih besar. Yang kedua, kalau punya turunan diabetes. Nah, ini kalau yang orang tuanya punya turunan diabetes, untuk lebih berhati-hati dengan adanya diabetes gestasional. Hipertensi, jika ringan disebut preeklamsi, jika kondisi berat disebut eklamsia. Nah, kalau ada tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu disebut dengan preeklamsi. Nah, nanti kalau ini sudah merembet ke kondisi penyakit yang lain disebutnya nanti dengan eklamsia. Misalnya ada gangguan ginjal dan lain-lain. Nah, ini dapat disebabkan karena faktor usia di bawah 17 tahun atau di atas 35 tahun. Tadi terlalu muda atau terlalu tua. Konsumsi makanan yang tidak seimbang gizinya, keturunan, dan sering hamil. Nah, sering hamil ini memang menjadi salah satu faktor risiko ibu itu lebih banyak masalah kesehatannya ya, sehingga memang tidak disarankan untuk hamil terlalu sering. Yang selanjutnya adalah hiperemesis, mual muntah. Gejala yang umum terjadi pada masa kehamilan disebut juga morning sickness. Nah, diet yang disarankan dalam tipe porsi kecil tapi sering. Jadi ini mohon diperhatikan sekali bahwa jika ibu ada gejala hiperemesis, maka berikan diet porsi kecil tapi sering. Jadi yang padat energi tapi dia porsinya kecil dan bisa dimakan porsi kecil tapi sering, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya membuat perkedel daging wortel dicampur perkedel wortel daging yang digoreng. Nah, itu kan sudah ada lemaknya, ada proteinnya, sudah ada telurnya, sudah ada sayurnya. Nah, seperti itu bisa disarankan. Lalu ada ibu yang kurang energi kronis disebabkan oleh kurangnya asupan energi. Saat hamil kebutuhan gizinya meningkat, sehingga saat tidak tercukupi resiko KEK meningkat. Apalagi kalau memang dari awal ibu itu sudah kurang gizi. Nah, ibu yang KEK ini berisiko melahirkan bayi yang BBLR, bayi berat lahir rendah. Nah, ini juga penting hindari zat-zat yang berisiko bagi kesehatan ibu dan janin. Misalnya tanin dalam teh. Jadi karena ibu hamil itu resiko anemianya tinggi, maka konsumsi teh ada baiknya untuk dikurangi. Ya bolehlah 1-2 kali minum teh, tapi kalau bisa tidak setiap hari atau malah justru sehari beberapa kali. Nah, itu akan menghambat penyerapan zat besi yang berisiko anemia. Lalu ada goitrin dalam kubis yang menghambat penyerapan iodium, itu juga jadi tidak disarankan makan banyak zat pangan yang dia tinggi goitrinnya. Contohnya adalah kubis gitu ya. Lalu hindari juga penggunaan kosmetik dan obat-obatan yang membahayakan janin, misalnya kosmetik bermerkuri atau retinol. Nah, ini biasanya yang di krim malam ada pemutihnya. Nah, itu mohon untuk dicek apakah itu ada retinolnya atau tidak, karena sifatnya adalah teratogenik, menyebabkan kecacatan pada bayi, sehingga ketika sudah hamil biasanya oleh dokter disarankan berhenti untuk perawatan yang mengandung retinol. Kalau merkuri cukup jelas ya, sebenarnya itu sudah dilarang oleh Badan POM. Lalu rumput Fatima itu juga dilarang digunakan. Jadi rumput Fatima itu dulu disarankan untuk, bukan disarankan ya, banyak disarankan dari generasi ke generasi, bukan oleh tenaga kesehatan, untuk memperlancar persalinan sehingga kontraksi rahim itu lebih kuat. Tapi ternyata ini justru menyebabkan banyaknya kematian ibu dan bayi karena perdarahan gitu, sehingga sekarang ini rumput Fatima ini dilarang digunakan oleh dokter, benar-benar dilarang. Dan juga biasanya kalau untuk materi edukasi ini sudah disampaikan bahwa memang kalau misalnya ada yang menyarankan minum rumput Fatima sebaiknya tidak diikuti gitu ya, karena itu beresiko baik bagi ibunya maupun janinnya.
Nah, apakah perlu suplementasi? Nah, suplementasi itu memang sebenarnya dilakukan jika terdapat indikasi kekurangan zat gizi yang krusial di masa kehamilan. Jadi misalnya kita yakin bahwa kita asupannya baik sehingga sebenarnya kita tidak harus suplementasi. Misalnya di negara maju itu memang dokter biasanya sudah tidak menggunakan sistem suplementasi, tapi lebih ke menyarankan pola konsumsi yang sehat seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya kebutuhan gizi ibu itu bisa dipenuhi dengan asupan makanan yang beragam dan juga suplementasi jika diperlukan, lalu latihan fisik yang sesuai gitu. Nah, tapi yang jadi concern atau fokus di Indonesia itu adalah banyak sekali ibu hamil yang dietnya itu memang belum mencukupi standar seperti itu, sehingga biasanya untuk zat-zat gizi yang memang beresiko tinggi menyebabkan gangguan kehamilan atau berdampak pada kesehatan bayi dan ibu itu biasanya diberikan suplementasi. Misalnya tadi ya ada zat besi, asam folat dan juga kalsium seperti itu. Jadi di Indonesia ini memang semuanya diberikan suplemen gitu karena menjadi kebijakan karena resiko untuk kekurangan itu cukup besar gitu. Baik, ini adalah tambahan saja bahwa kehamilan itu membutuhkan kesiapan fisik dan psikologis. Maka hindari terjadinya kehamilan di masa remaja karena resiko kurang gizi meningkat karena remaja juga masih dalam masa pertumbuhan. Nah, ini fenomena sekarang ini banyak sekali ya kehamilan remaja, sebenarnya disayangkan karena sebenarnya seharusnya masa remaja itu difokuskan untuk belajar dan lain-lain, tapi harus hamil dan biasanya juga terkait dengan terhentinya pendidikan dan lain-lain sehingga ini seharusnya bisa dihindari gitu. Pola konsumsi remaja itu juga terkadang kurang sehat gitu. Misalnya lebih suka junk food, diet ekstrim, jadi kadang masih ada keinginan untuk menjadi seperti idolanya misalnya lalu melakukan diet ekstrim. Nah, ternyata dia juga hamil. Nah, itu resiko kekurangan gizinya menjadi jauh lebih besar. Ibu remaja cenderung menerapkan pola pengasuhan makan yang kurang tepat bagi anak setelah anak lahir, yaitu karena memang belum siap ya. Jadi memang fasenya dia belum fase menjadi ibu, tapi sudah harus jadi ibu. Nah, kadang terus jadi ketika memberikan makan anak dan lain-lain itu tidak maksimal, tidak optimal seperti itu. Dan diskusikan dengan pasangan rencana kehamilan dan konsultasikan kepada tenaga kesehatan yang kompeten membantu kehamilan dan persalinan. Nah, ini jadi memang kehamilan itu perlu direncanakan dan didiskusikan, bukan hanya kehamilannya saja, misalnya kapan mau hamil, apakah tepat setelah menikah, atau 3 bulan setelahnya, atau 6 bulan, dan lain-lain, tapi juga setelah hamil, melahirkan itu perlu didiskusikan, anak ini akan kita beri apa, seperti itu. Kalau memang ingin diberikan ASI, nah itu harus dipersiapkan juga, misalnya diskusi dengan bidannya, diskusi dengan dokternya, dan juga mengikuti kelas-kelas yang memang mempersiapkan untuk menyusui, seperti itu. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.